Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. وقيوم السماوات السبع والأرضين الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di waktu maghrib ini kita mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga kita bisa menegakkan sholat maghrib. Bahkan sebelumnya tadi yang datang lebih awal ya sudah sholat tahiyatul masjid atau mungkin qabliyatul maghrib ya. Kemudian setelah sholat maghrib kita zikir, kita sempurnakan dengan ba'diyatul maghrib. Alhamdulillah, kita masih diberi taufik oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan kajian tafsir juz amma. Semua ini adalah ibadah-ibadah yang sangat istimewa. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan menerima amal-amal ibadah kita sehingga setiap hari bekal kita untuk meraih kebahagiaan dunia terutama akhirat bertambah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan menelaah tafsir surah An-Nazi'at. Masya Allah. Syukran. Barakallahu fiik. Yang insya Allah sudah sampai di penghujung itu ya, karena sudah sampai ayat 42. Sebelum kita lanjutkan ya, kita review sedikit, kita ulang kembali. Kita mendapatkan pelajaran yang begitu jelas, begitu gamblang dari surah An-Nazi'at ini. Berawal dari ayat 37, fa amma man tagha. Adapun orang yang melampaui batas, berbuat dosa, berbuat maksiat itu berarti melampaui batas ya. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat, sehingga orang ini tidak punya perhatian untuk akhiratnya, habis di dunia saja ya. Waktunya dihabiskan untuk berburu kesenangan dunia, melampiaskan hawa nafsunya, lupa terhadap kehidupan akhirat dan beramal untuk meraihnya. Kalau seandainya jemaah sekalian tidak ada kehidupan akhirat, itu hidup model begini nih enak tenan. Enak tenan, ya kan? Gak ngapa-ngapain, gak sholat, gak puasa, gak zakat, ya zina, minum khamr, bebas. Wah, enak tenan. Cuman masalahnya nanti di belakang ini orang begini ini menjerit-jerit ya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Sesungguhnya nerakalah tempat kembalinya. Perhatikan, berawal dari melampaui batas ya, kemudian mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia daripada akhirat, ujungnya mengerikan banget. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Dan di antara ayat neraka yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ini nanti orang model-model begini ini dia melolong-lolong, wa hum yastarikhuna fiha. Mereka menjerit-jerit, melolong-lolong, minta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Masya Allah. Mereka mengatakan kami akan beramal soleh tidak seperti dulu. Nah, Allahu Akbar ya. Ini hati-hati ya, ini bisa menimpa kita semua. Kalau kita seperti ini sifatnya ya, makanya jadi manusia itu kadang-kadang satu sisi ada
Untungnya satu sisi juga ada yang mengerikan. Untungnya itu ya kalau kita di dunia ini istiqamah, ya, di atas jalan yang mengantarkan kepada ridha Allah, yaitu Islam, ya. Islam juga bukan hanya ngaku-ngaku Islam, ya, mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Yang begini-begini ini yang Masya Allah nanti enak hidupnya. Bahkan kadang-kadang di dunia juga enak dunia dan akhir. Tapi kalau yang sifatnya seperti ini, na'udzubillah min dzalik. Nah, berikutnya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabbnya. Terjemahan ini saya tidak cenderung menerjemah dengan takut akan kebesaran Rabbnya. Saya lebih memilih sebagaimana tafsir yang ada di sini. Dan adapun orang-orang yang takut akan berdiri di haribaan Tuhannya. Kita sekarang kan masih di sini ya. Satu saat nanti kalau sudah dibangkitkan, kita itu pasti nanti akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab amal perbuatan kita. Ya. Nih. Kemudian karena dia takut nanti bagaimana saya kalau dihisab di hadapan Allah. Rasa takutnya ini mendalam banget, akhirnya berpengaruh pada kehidupan di dunia ini. Dia persiapkan, ya, hal-hal yang diridhoi oleh Allah, dia berjuang. Nah, tayyib. Menahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya ini tidak dilepas liar, tapi dia salurkan di jalur yang aman, ya. Nah, hawa nafsu itu kan banyak, perut punya nafsu, disalurkan makan yang halal. Kemaluan punya nafsu, punya disalurkan di jalur yang berkah yang diridhoi oleh Allah dan seterusnya. Dan ini berawal dari dia yakin dibangkitkan, yakin nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak punya iman ini antum suruh nahan hawa nafsunya ya nggak mungkin. Dia tidak punya rem. Ya. Maka antum perhatikan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan ad-din itu ada dua makna. Mendustakan agama ya boleh antum terjemah itu, atau makna yang kedua mendustakan hari pembalasan. Orang yang tidak percaya adanya hari pembalasan, ya. Dampaknya apa dalam kehidupan sosial? Alladzi yad'ul fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ya. Orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, yang hatinya itu kosong, tidak ada iman kepada hari kebangkitan, tidak percaya dengan adanya surga dan neraka, tidak percaya dengan adanya ganjaran dan adab. Kalau toh dia sayang sama manusia, itu tidak seperti orang beriman. Orang beriman nyayangi anak yatim, mudah-mudahan balasannya seperti yang dikabarkan Nabi. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah, kata Rasulullah. Saya dan orang-orang yang menanggung anak yatim itu seperti ini di surga. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk ya, dan jari tengah. Antum kalau nunjuk gimana? Ini. Tapi saya sering lihat begini, pakai jempol. Setahu saya jari telunjuk itu ini, Pak, mohon maaf, tahu rumahnya Pak Yadi? Oh sana Pak. Begini kan, jari telunjuk kan untuk menunjukkan arah misalnya. Kecuali kalau nunjuk-nunjuk orang sedang ngomel-ngomel jangan. Untuk nunjuk. Tapi kalau ini kan untuk memuji, Masya Allah bagus gitu ya, jempol. Ya. Nah, tapi mungkin maksud orang itu kalau pakai ini kurang sopan gitu, sehingga sana Pak sana gitu. Tapi itu ya. Baik. Orang yang tidak beriman kepada hari pembalasan otomatis tidak beriman dengan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah, tidak beriman dengan adanya siksa yang diancamkan oleh Allah. Suruh baik itu gimana? Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Maka tolong ya, perhatikan baik-baik garansi keislaman seseorang. Itu bukan hanya hubungannya dengan Allah, bukan hanya rajin sholat, ya, tapi bagaimana kita dengan ibu bapak kita, bagaimana kita dengan kerabat, bagaimana kita dengan anak-anak yatim, bagaimana kita dengan orang miskin, bagaimana kita dengan tetangga. Itu selalu saya ulang-ulang, karena kadang-kadang ada orang itu masalahnya di sini. Kadang-kadang baik sama orang tapi nggak sholat dia. Jadi hablum minallahnya putus. Atau kadang-kadang rajin sholat, Masya Allah, tapi giliran pulang,
Sampai di rumah tadinya itu kalau di masjid dzikir, tasbih, tahmid, istighfar, baca Quran ya kan, giliran sampai rumah ngomel-ngomel. Baru dibikinin apa namanya, kopi nggak sesuai dengan ini, ngamuk. Makan telat, ngamuk. Yang diamuk itu kadang-kadang siapa? Istri. Ya, istri itu istimewa, diamanatkan oleh Allah, ya, bukan oleh mertua, oleh Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan lakukan pergaulilah istri-istri kamu itu dengan cara yang baik. Pilih kata-kata yang bagus, nafkahi, bimbing, tuntun ke surga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jangan masya Allah suaminya soleh di sop pertama terus nggak pernah ketinggalan, istrinya di rumah nggak sholat dia tenang-tenang aja. Oh, Anda pemimpin tuh mau masuk surga sendiri tega banget sih sama anak dan istri. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Bahkan sebaiknya itu ya, bukan sebaiknya, ini memang yang terbaik karena ini petunjuk Nabi. Antum yang punya anak laki-laki yang sudah 8 tahun, 7 tahun genap 8 tahun, bawa ke masjid. Ya. DKM-nya mana ini? Saya bantu bagaimana supaya masjid itu makmur. Ya. Komposisi jamaah itu idealnya dari kakek-kakek yang masih bisa ke masjid. Siapa kakek-kakek bisa ke masjid? Saya tadi buka-buka YouTube di Semarang itu ada mbah siapa yang umurnya sudah 100 ini masih makan tengkleng. Mbah siapa Mas? Saya lupa, itu kiai itu Pak, guru ngaji sepuh itu masih doyan kambing, masya Allah, umurnya sudah 100. Mbah siapa? Ada yang pernah lihat nggak? Wah, ini terkenal katanya kalau ya itu misalnya kalau di sini ada 100 tahun masih bisa ke masjid ya semasjid. Sama yang paling muda itu mestinya 7 tahun. Kalau saya tidak merekomendasi anak-anak kecil-kecil yang belum ini, karena acuan saya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati idza balagu sab'ah. Ajarkan anak-anakmu itu salat ketika umur 7 tahun. Dari situ bawa ke masjid. Masya Allah. Kalau komposisi masjid itu dari buyutnya ya, anak yang 8 tahun ini ya, buyut biasanya kalau 80 tahun itu bukan cucu lagi, buyut ya, sampai cicitnya itu ikut. Insya Allah mbahnya wafat, nanti cucunya yang akan menggantikan. Patah tumbuh hilang, insya Allah Masjid Al-Amin ini terus ada orangnya. Tapi kalau yang ada nih yang tua-tua di atas 50, 40, yang remajanya juga nggak ada, jangan-jangan satu saat nanti jadi kafe. Apalagi strategis begini nih, jangan-jangan nih kafe. Na'udzubillah min dzalik. Cuman hanya membayangkan sesuatu yang mengkhawatirkan, mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita. Jadi sudah jelas banget ya, berawal dari hidup ini bebas, masya Allah, enak banget, gak taunya jahim. Berawal dari berjuang menaklukkan hawa nafsu ya, bagaimana supaya bisa tunduk terhadap syariat Allah yang mulia ini, berakhir dengan sangat istimewa. Fa innal jannata hiyal ma'wa, tempat tinggalnya adalah surga. Nah, kita lanjutkan ayat 42 dan seterusnya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qala Allah Ta'ala, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Ya. Baik, Anda bacakan tafsir aslinya. Yas'alukal mutanatti'una al-mukadzibuna bil ba's. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang keterlaluan, orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Mendustakan itu artinya tidak beriman ya. Bertanya kepadamu wahai Muhammad, ya. Taib. Mata wuqu'uha, kapan terjadinya? Ayyana mursaha, kapan terjadinya? Orang ini pada dasarnya tidak percaya dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Ya. Pertanyaan yang muncul dari orang yang tidak percaya ini namanya pertanyaan ingkari. Ya. Beda dengan orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman yang sudah tahu bahwa hari kiamat itu yang mengetahui hanya Allah, tidak mungkin dia bertanya kapan ya Rasulullah waktunya. Kan sudah dikabarkan dalam Al-Quran, tidak ada yang mengetahuinya kecuali
Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam pun tidak diberitahu oleh Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling istimewa juga tidak dikasih tahu. Berarti ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah yang mengetahui. Ya, maka ini pertanyaan dari orang-orang yang tidak percaya. Kalau benar hari kiamat seperti yang kamu kabarkan itu, kapan terjadinya? Kan begitu maknanya ya. Bukan berarti tanya baik-baik. Tanyaan ini adalah muncul dari orang yang tidak percaya. Berarti apa ya kalau kita ini? Kayak ngeledek gitu ya. Ya, istihza namanya. Karena pada dasarnya yang ditanyakan itu dianggap mustahil. Memang ada kiamat, benar. Seperti yang kamu kabarkan itu, kalau ada kapan coba? Nah, ini begini nih, naudzubillah min dzalik ya. Ini orang keterlaluan. Sama seperti ketika dikasih tahu tentang, diingatkan kalau kamu tidak beriman maka kamu nanti akan mendapatkan adab. Itu mereka juga nantang. Kalau memang ada siksa nggak usah nanti, segerakan sekarang. Masya Allah. Ini tindakan-tindakan begini ini mencerminkan orang yang benar-benar tidak ada iman. Orang yang beriman tuh nangis-nangis mohon ampun supaya nggak kena adab Allah. Ya, iya, orang-orang soleh itu dia sudah beriman, sudah bertakwa, masih saja cengeng di hadapan Allah, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan ampunannya. Ini ada orang kelewat nekat. Padahal kalau Allah timpakan kepada dia, udah nggak mungkin dia bisa lolos. Makanya jangan pernah menantang hal-hal begini. Yang ada justru kita berdoa, memohon kepada Allah, lakukan hal-hal yang mudah-mudahan bisa mendatangkan keridhaan Allah, mendatangkan keberkahan, maslahat. Apa itu diantaranya? Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ini pegang teguh ini. Biar di luar sana ada orang-orang yang sudah tidak percaya dengan ilmu ini sesama muslim, mari kita bertahan, mencoba bertahan istiqamah dengan prinsip ini. Kalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa ya pada Allah ya, maka Allah akan turunkan berkah, Allah akan limpahkan berkah dari langit dan bumi ya. Perhatikan, berkah dari langit dan bumi itu kalau sudah dicurahkan oleh Allah, betapa nikmatnya hidup ini, betapa makmurnya. Tapi ingat, dulu itu Allah pernah menurunkan air dari langit dan dipancarkan dari bumi, hasilnya apa? Seluruh permukaan bumi ini, bahkan gunung aja tenggelam. Kisah Nuh alaihissalam itu kalau antum ini baca di Al-Quran, itu Allah mengadab kaumnya Nuh yang musyrik itu, yang sudah tidak bisa diharapkan kebaikannya. Maka Nuh akhirnya berdoa, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan seorang pun di muka bumi ini. Sikat semua ya Allah. Diijabah oleh Allah. Bagaimana caranya? Allah turunkan air dari hujan dan Allah dari langit, dan Allah pancarkan air dari bumi. Ketemu. Ternyata itu potensi air dari langit dan bumi ketika bertemu ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya, itu bisa menenggelamkan gunung di zaman itu. Atau mengingatkan ceritanya anaknya Nabi Nuh yang begitu pede mau naik ke gunung, pasti saya selamat, nah ternyata tewas juga. Itu kalau Allah kehendaki air itu menjadi alat untuk mengadab. Tapi kalau berkah dari langit dan bumi ya, dilimpahkan oleh Allah kepada suatu negeri yang penduduknya itu beriman dan bertakwa ya. Coba yang antum harapkan, kira-kira yang menyebarkan ilmu seperti ini, yang ngajak orang untuk bertakwa itu di mana tempatnya? Di kafe-kafe maghrib begini ada, di mall ada. Nah tadi kita habis kumpul Pak ya, alhamdulillah ada 1000-an orang tokoh-tokoh agama itu, termasuk DKM, saya tadi juga hadir. Alhamdulillah pemerintah Bekasi kota ini punya cita-cita hebat ya, bersinergi dengan para alim ulama, dengan masjid. Masya Allah, kalau saya kaitkan dengan ini deket banget. Kalau masjid di Bekasi ini semuanya Masya Allah dihidupkan dengan sholat berjamaah, jumatan, ta'lim ya. Kemudian akhirnya jamaah-jamaah masjid itu menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, banyak istighfar. Insya Allah ini kontribusi kita untuk menuju Bekasi, apa tadi judulnya? Bekasi keren.
Tapi oleh ustadznya tadi bagus disempurnakan, bukan hanya keren, tapi yang penuh berkah, Bekasi yang berkah, Bekasi yang diridhoi oleh Allah. Antum tinggal di Bekasi, ikut andil ini, ya. Makmurkan masjid-masjid Allah, tegakkan sholat 5 waktu, banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan berdoa, doa-doa yang bagus-bagus. Doakan pemimpin kita mudah-mudahan mendapatkan taufik, itu kan? Doakan semua orang Islam, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan taufik, diampuni dosa-dosanya. Ya, itu kontribusi kita. Ya, di samping tentunya kita juga secara ini ya. Tapi saya bersyukur yang ditekankan tadi itu sudah kita amalkan semua. Toleransi, ya kan, menjelang Natal dan Tahun Baru. Antum ada yang punya rencana pengen ganggu orang Natalan? Saya katakan gak usah, jangan kamu ganggu. Sebagaimana kita tidak mau diganggu, maka jangan ganggu mereka, supaya kita sholat juga ini. Ya, kalau ada yang punya niat-niat jahat, antum gak usah ke gereja, gak usah ini itu, gak usah ikut repot. Tapi juga jangan punya niat jahat. Inilah, dan bertahun-tahun saya itu ketemu Natal itu sudah sama dengan ketemu Idul Fitr. Saya sebagaimana ketemu Idul Fitr, saya rayakan hari raya saya ketemu Natal, saya tidak ikut apa-apa, tapi saya tidak pernah ganggu. Itu toleransi yang saya praktekkan. Saya punya tetangga dekat 2 rumah tuh. Satu tetangga saya itu, ini satu rumah ini kosong di sini. Bahkan tadinya itu dua-duanya ini kosong, berarti tetangga saya nomor 3 itu orang Nasrani. Nggak pernah saya ganggu. Hubungan sosialnya baik. Ya, lakum dinukum waliyadin. Kita praktekkan itu. Ya, taib. Jadi yang itu nggak usah diulang. Insya Allah masjid-masjid itu sudah tidak pernah ada di Bekasi ini jamaah masjid dikerahkan untuk ganggu orang yang beda agama. Alhamdulillah. Taib. Kita bersyukur, mudah-mudahan keadaan seperti ini bisa kita nikmati. Lalu antum mau ngapain kalau aman begini? Supaya nonton bolanya tenang? Bukan itulah. Kaitannya dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau aman kita bisa sholat berjamaah, kalau aman kita bisa ngaji, kalau aman kita bisa nyari rizki pulang ke rumah dengan ini, ya kan? Kalau aman kita bisa Jumatan. Nah, itu yang kalau tidak aman tidak. Nah, makanya dulu Nabiullah Ibrahim itu doanya Masya Allah, Rabbij'al hadal balada amina. Nabi Ibrahim itu sangat perhatian terhadap keamanan negeri Mekah. Karena dengan aman ibadah itu bisa maksimal, dengan sehat ibadah bisa maksimal, ya kan? Coba kalau di sini misalnya orangnya sakit semua hari Jumat, khotibnya berhalangan hadir, muadzin itu penyakitnya biasanya radang, suaranya serak misalnya, nggak bisa adzan, matilah hari Jumat gak ada ini. Maka orang Islam itu punya semangat untuk sehat, bukan untuk lari kian kemari, untuk mondar-mandir kian kemari. Sehat supaya ibadah kita, ya. Orang Islam itu misalnya semua yang diimpikan itu muaranya ibadah. Pengen jadi orang kaya supaya bisa ibadah dengan hartanya sebanyak-banyaknya. Tapi kadang-kadang kalau tadinya miskin, tadinya cita-citanya bener gitu ya, giliran kaya beneran itu kadang-kadang nggak bener malahan, ya. Itu masalahnya. Tapi bolehlah bercita-cita, kamu pengen jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya ngapain? Saya pengen ibadah, saya akan gunakan harta saya untuk ibadah. Memang bisa ibadah dalam agama Islam dengan harta, lo bisa. Harta itu bisa dijadikan kendaraan untuk meraih kebahagiaan dunia, terutama akhirat. Taib. Kita lanjutkan ya. Fa'ajabahumullahu biqauli. Maka Allah menjawab pertanyaan tersebut dengan firman-Nya. Ayat 3 ya. Fima anta min dzikraha. Firman Allah Ta'ala yang artinya siapakah kamu wahai Muhammad sehingga dapat menyebutkan waktunya. Jadi Rasulullah yang ditanya ini memang tidak bisa menyebutkan kapan-kapan, cuman pasti terjadi. Ya. Baik, ya. Aimal faidah laka walahum fi dzikriha. Apa faedahnya bagimu wahai Muhammad dan untuk mereka? Kamu sebutkan terjadinya hari kiamat, waktu terjadinya. Nggak ada gunanya, maka tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kapan terjadinya hari kiamat itu diketahui oleh hamba-hamba Allah, ini ada maslahatnya, ya. Kalau ada maslahatnya pasti disebutkan oleh Allah. Ini karena tidak ada maslahatnya.
Coba seandainya misalnya ya, misalnya tahun 2030 kiamat misalnya, sudah kita itu semua sudah tahu pasti tidak ada proyek ini kereta Jakarta Bandung. Pak Jokowi nggak usah dibikin itu mubadir, gelontorkan ratusan juta, itu nanti tahun 2030 itu kiamat. Nah proyek-proyek ini yang apalagi yang mega proyek itu ya, udah tidak ada lagi orang mau nanam pohon kelapa, tidak ada lagi mau, Masya Allah, memang tidak ada faedahnya, malah bikin kacau, iya kan? Maka disembunyikan oleh Allah ini li hikmah azimah. Ya, anak-anak muda yang masih misalnya masih ini, gak usah kuliah nak ya, gak usah kuliah, sebentar lagi kiamat, nanti mau badir, ijazahmu gak ada gunanya. Nah lo, urusan dunia apa kacau, urusan ini akhirat juga kacau. Sebagaimana kalau seandainya orang itu tahu matinya. Ini ada anak-anak muda begini, saya nasihati, yuk kita bertakwa kepada Allah. Tenang Ustadz, nih mati saya ini tak umur lama, saya nikmati dulu ya, saya puas-puasin dulu, nanti menjelang mati 30 tahun saya baru hijrah. Nah, dakwah bisa dimentahkan karena dia tahu kematiannya selama. Kan banyak loh orang-orang yang jauh lebih muda dari saya itu sudah pada di alam barzah, maka saya bersyukur. Makanya dulu Imam Hasan Al-Basri itu ketika menyapa orang-orang tua, ya ma'syarus syuyukh, madza yuntadharu bizar'i idza balagh, mbah yang sudah sepuh-sepuh ini, tanaman itu kalau sudah tua apa yang ditunggu? Apa yang ditunggu? Mereka sepakat al-hasad, panen. Ya, orang 70 tahun nggak sadar semau dipanen ya kebangetan banget. Udah 70 tahun itu udah bonus ya kan. Kemudian menyapa anak-anak muda supaya anak muda itu jangan lupa daratan lah gitu ya. Ya ma'syarus syabab, wahai kawula muda, inna zar'a qad asabatul aha qabla an tablu. Ketahui ya wahai anak-anak muda, berapa banyak tanaman itu diserang hama nggak sampai tua. Padi itu ada yang ditanam itu sudah diserang hama sejak dipanen ya, sejak ditanam beberapa hari, kebanyakan air akhirnya busuk mati dia. Demikian juga orang, kematian itu tidak ada format yang jelas ya, bayi meninggal ada, remaja Masya Allah tidak ada tanda-tanda meninggal ada ya. Bahkan teman saya rahimahullah kemarin itu hari apa itu ya, beberapa hari yang lalu itu sedang touring, Masya Allah naik ini grup motor besar itu, motor Matic X-Max itu ya, qadarullah terjadi kecelakaan di Pasuruan. Orang Geraha sini sudah sampai Pasuruan, rencananya itu mau touring 12 hari sampai ke ujung timur sana, dekat Papua sana katanya, qadarullah wafat. Beginilah kehidupan ya, selalu ada cerita tentang kematian. Orang tua ya, orang anak muda selalu ada, maka disembunyikan oleh Allah supaya orang ini punya urusan dunianya juga masih semangat. Tapi kalau sudah tahu saya mau mati Pak minggu depan, izin dia ke kantor nggak masuk. Kenapa aku nggak masuk? Nah tahu ini jadwal kematian saya ini minggu depan, kira-kira cuti nggak dia? Urusan dunianya kacau. Alhamdulillah urusan kematian, sehingga kita bisa berdoa kepada Allah, minta afiat ya kan, semangat sampai akhirnya. Kalau sudah tiba kita, orang-orang yang keluarga dekat kita harus bersabar ya kan, kita tidak bisa mengelak, khalas selesai ya. Nih sebagaimana kematian tidak ada maslahatnya kalau diberitahu oleh Allah kepada calon-calon yang akan mati ini, maka kiamat pun tidak perlu dan memang tidak ada maslahatnya untuk diberitakan. Sehingga Rasul yang ditanya, fima anta min dzikroha, kamu itu siapa bisa menyebutkan. Padahal biasanya Rasulullah itu kalau ditanya tentang masalah ilmu, masalah kalau beliau punya pasti dijawab. Tapi untuk yang satu ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya ilmunya. Tayyib. Wa ma'rifatu waqti maji'iha, apa faedahnya mengetahui kapan datangnya kiamat? Falaisa tahta dzalika natijah, itu tidak ada gunanya. Walihada lamma kana ilmul ibadi lis-sa'ah laisa lahum fihi maslahah dunyawiyatun wala diniyatun wala dunyawiyah, balil maslahatu fi khafaihi alaihim tuwiya ilmu dzalika ala jami'il khalq wasta'sara bi ilmihi faqal. Ya, karena tidak ada gunanya ya,
pengetahuan seorang hamba terhadap kapan terjadinya kiamat itu tidak ada maslahatnya, baik dari segi agama maupun duniawi. Bahkan maslahatnya itu memang disembunyikan dari mereka, tidak dikabarkan oleh Allah, tidak dibocorkan. Maka ilmu tersebut disembunyikan oleh Allah dari semua makhluk dan hanya Allah yang mengetahuinya. Ya. Ila rabbika muntahaha, nih ya, kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya, hanya Allah yang mengetahui ya. Makanya urusan kiamat itu nggak usah dipikir ya kapan terjadinya, sudah pasti terjadi. Sebagaimana mati itu jangan orang sore-sore begini atau malam begini, ini maghrib mikir kapan saya mati ya, kapan, nggak usah. Nanti satu saat pasti antum mati. Yang ada sekarang ini menyiapkan bekal menyongsong kematian. Bagaimana matinya? Husnul khatimah, maghrib sholat ya kan, alhamdulillah setelah sholat maghrib belum mati, berarti itu jadi tabungan kita. Jangan sampai lengah. Coba bayangkan kalau kan banyak orang masih ingat husnul khatimah ya. Husnul khatimah itu populer banget bagi orang Islam, kesudahan yang baik. Kesudahan yang baik itu diantaranya adalah dalam keadaan ibadah ya. Ibadah harian 5 kali sehari itu adalah sholat 5 waktu. Insya Allah kalau orang itu istiqamah menjaga sholat, ada kemungkinan besar wafatnya husnul khatimah. Kalau nggak subuh ya duhur, kalau nggak duhur ya asar, kalau nggak asar ya maghrib, kalau nggak maghrib isya, atau di sela-sela antara itu. Ini perjuangan kita, dan alhamdulillah banyak fakta orang ada yang matinya sedang sujud, ada wafatnya sedang sujud, atau sedang toharah, dia mau melangkahkan kaki ke tempat wudhu kemudian terpleset, wafatnya di situ. Ada yang sedang umrah, ada yang sedang haji, kan sedang ibadah. Kita berbaik sangka, kita doakan kalau saudara kita wafatnya seperti itu, berarti mudah-mudahan husnul khatimah kan gitu. Ini kadang-kadang ada orang itu kepengen husnul khatimah tapi tidak diimbangi dengan usaha ya. Taib ai ilaihi yantahi ilmuha, hanya kepada Allah, kepada Rabbmu dikembalikan kesudahannya. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam ayat yang lain ya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha ila qaul ini kutipan dari surah yang lain ya, surah Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Bila itu kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada pada sisi Rabbku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Berarti kapan saja, di mana saja ada orang-orang sok tahu ya, nakut-nakuti orang, nanti bulan depan tanggal sekian kiamat ya, nah, kamu siap-siap ya, puas-puasin hidupmu tinggal sebentar misalnya ya, udah nggak usah di ini. Dulu itu pernah heboh banget, saya masih ingat 9999 ya, itu banyak peramal-peramal mengatakan kiamat. Peramalnya mati dulu, kita dunianya masih jalan, alhamdulillah. Karena memang seperti ini, sebenarnya nggak usah digubris, tapi tidak semudah itu, tidak semudah itu. Orang-orang yang lemah iman itu kadang-kadang terpengaruh dengan adanya orang ngaco seperti ini. Saya ambilkan contoh lain. Rasulullah Muhammad SAW itu kan Rasul terakhir ya. Rasul terakhir. Harus kita yakini beliau itu utusan Allah, diutus untuk segenap umat manusia sebagai Rasul terakhir. Ini satu paket ya. Karena apa? Kenapa kita harus meyakini itu? Sebagaimana Allah berfirman Muhammadur Rasulullah, kita imani Muhammad adalah utusan Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Berarti ini juga harus kita imani. Beliau utusan Allah, diutus untuk semua manusia. Ditambah lagi Allah juga berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Berarti, tapi kadang-kadang ada aliran yang mengatakan ini nabi misalnya. Padahal sesudah Nabi Muhammad itu seharusnya kan tidak ada nabi. Masih banyak, bahkan mungkin kalau nggak salah itu jutaan sekte ini yang meyakini fulan itu nabi padahal dia hidup sesudah
Nabi Muhammad SAW. Kalau rasul-rasul yang dikabarkan oleh Allah sebelum beliau yang memang kita imani semua. Tapi ini masalahnya, Rasulullah Muhammad SAW itu rasul yang terakhir, kemudian ada orang ngaku-ngaku ada rasul. Gimana? Kan kebobolan itu, ya. Taib. Sama dengan ini. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, kalau ada orang ngaco misalnya nakut-nakuti atau ngeramal-ngeramal gitu ya, nah, insya Allah udah nggak usah didengar, ya. Tapi masalahnya yang ngaji itu memang cuma sedikit, jadi yang terpengaruh itu mungkin banyak di luar sana. Yang ngaji aja kadang-kadang belum tentu mapan imannya, ya. Kadang-kadang ragu, jangan-jangan bener ramalannya itu, ya. Masya Allah. Termasuk yang diramal-ramal ini, ya. Tapi ini yang ramal bukan peramal sih, ya. Ini ilmiah. Ada potensi terjadi gempa dahsyat, kemudian tsunami di sepanjang pantai selatan itu, ya, 30 meter, dampaknya itu sampai ke istana, ya, kena juga. Nah, kalau saya tidak terlalu ini, saya berdoa mudah-mudahan Allah hindarkan negeri kita ini dari berbagai macam bencana, ya. Tapi antum bayangkan, ini kalau orang-orang yang tidak kuat hubungannya dengan Allah kan kalut, cemas, jangan-jangan, ya, jangan-jangan aja terus, jangan-jangan bener, jangan-jangan nanti malam ini antum bersandar kepada Allah, mohon afiah, ya, mohon dihindarkan dari berbagai macam bencana, itu yang bisa kita lakukan, ya. Taib. Innama anta mundhiru may yakhshaha. Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu yang bisa mengambil manfaat adalah orang-orang yang percaya dengan adanya hari kiamat. Itu. Persoalan waktunya kapan tidak penting, tapi kita percaya satu saat nanti, ini urutannya ya, untuk kita per individu mati dulu, masuk alam barzah, kemudian dunia ini nanti selesai, itu kemudian kita yakini, kemudian sudah tidak ada kehidupan ini, kemudian dibangkitkanlah seluruh umat manusia mengalami kehidupan baru, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki, ya. Dah diawali dari tiupan sangkakala yang kedua, yang begitu mudah, dulu sudah dalam surah An-Nazi'at, ya. Begitu mudah bagi Allah menghidupkan kembali manusia yang pernah diberi kesempatan hidup di dunia, yang oleh orang kafir dianggap mustahil. Mana mungkin orang jasadnya sudah hancur bisa hidup kembali. Dijawab dalam Al-Quran, innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahirah. Hanya dengan satu kali tiupan saja serta merta mereka hidup kembali. Tayyib. Ai innama nadharatuka, sesungguhnya peringatanmu hai Muhammad, naf'uha liman yakhsha maji'as sa'ah, hanya bermanfaat bagi orang yang takut akan datangnya hari kiamat. Wa yakhaful wuqufu baina yadayhi, dan orang-orang yang takut akan berdiri di hadapan Allah. Dia yakin, dia di dunia ini sudah yakin nanti satu saat itu dia akan berdiri di hadapan Allah, ditanya semua hal. Dia lihat catatannya, catatan amalnya, ya. Kemudian fahumul ladina la yahummuhum siwal isti'dadu laha. Mereka itulah yang fokusnya tidak lain hanyalah menyiapkan bekal untuk datangnya hari kiamat. Jadi persoalan kapan terjadi itu juga penting. Mereka setelah yakin bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, tapi tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali Allah. Mereka fokusnya apa? Menyiapkan. Makanya dulu ada orang Badui bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah. Pertanyaannya Badui, wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Rasulullah SAW tidak menjawab kapan-kapannya, balik bertanya, ma'adattalaha, apa yang sudah kamu siapkan untuk menyongsong datangnya hari kiamat itu? Si Badui ini menjawab, saya tidak menyiapkan dengan banyak amal soleh, tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya, ya. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu ditimpali oleh Rasulullah, anta ma'a man ahbabt, kamu nanti di akhirat bersama orang-orang yang kamu cintai, ya. Maka di sini persoalan mencintai orang itu menjadi penting bagi orang mukmin. Cintai orang-orang top, para nabi, terutama Rasulullah Muhammad SAW. Cintai hamba-hamba Allah yang beriman, yang hidupnya untuk mengabdi, menghamba, taat kepada Allah, ya. Dan mengabdi itu bisa saja konglomerat, bisa saja raja, bisa saja presiden, ya.
Yang penting sifatnya itu dia adalah orang yang soleh. Kita punya orang-orang hebat, ya. Kemarin itu saya baca 50 daftar orang terkaya di Indonesia. Nggak ada yang saudara saya yang saya kenal. Pak Yadi nggak masuk, nggak ada yang masuk. Antum lihat itu, cari di Google, ya, yang dirilis oleh Forbes, ya, itu 50 orang terkaya di Indonesia. Sempat-sempatnya itu ada yang ngurusin orang kaya itu di ranking gitu, ya. Enggak, saya cari nggak ada ini, teman-teman yang saya kenal nggak ada, ya. Tapi kita punya, kalau sekarang nggak ada, dulu itu ada orang kaya sukses luar biasa. Abdurrahman bin Auf, kita mulai dari Utsman bin Affan dulu, ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka orang kaya tapi masuk dalam jajaran dijamin masuk surga. Allahu Akbar. Kita punya pemimpin-pemimpin hebat, Umar bin Khattab atau secara umum Khulafaur Rasyidun, ya. Ada juga Umar bin Abdul Aziz, luar biasa, ya. Ini, ya, orang-orang yang kita kagumi, orang-orang seperti ini, ya. Ini orang-orang contoh, orang-orang yang hidupnya untuk menyiapkan bekal kiamat, ya. Ya, maka cintai, tadi bab cinta, ya, cintai Rasulullah. Bahkan tuntutan mencintai Rasulullah itu bukan serpihan, ya, bukan serpihan cinta kita setelah nyintai anak, enggak, melebihi semua orang, bahkan melebihi diri sendiri. Baru Anda keren menjadi mukmin sejati, calon penghuni surga, ya. Kemudian cintai orang-orang yang istiqamah, sepanjang zaman ini, yang istiqamah berpegang teguh dengan ajarannya, ya. Tayyib. Wal amalu li ajliha, dan beramal untuk menyongsong datangnya hari kiamat. Ini orang-orang yang takut, orang yang yakin, yang percaya, ini yang mereka lakukan. Wa amma man la yu'minu biha, adapun orang yang tidak, masih 4 menit, ya. Alhamdulillah selesai, insyaallah. Wa amma man la yu'minu biha, adapun orang yang tidak percaya dengan dari kiamat, fala yubali bihi, dan dia tidak peduli dengannya. Bahkan bukan hanya tidak percaya, ya, sampai menganggap mustahil. Hayhata lima tu'adun, jauh apa yang dijanjikan, diancamkan kepada kalian. Dan padahal yang menyampaikan ini bukan pembohong. Kalau antum hari ini ketemu orang, antum dijanjikan ini itu, jangan buru-buru percaya. Nah, orang sekarang itu susah bedain orang yang benar, kan? Kadang-kadang kita itu sampai berbuat baik aja mikir sih. Banyaknya orang-orang yang minta-minta tapi bohong, akhirnya kita ini orang ini bener apa enggak. Nah, kadang-kadang ada orang tuh duduk ngesot-ngesot di pinggir jalan gitu, kelihatannya itu mengibakan banget, boroknya masya Allah, nggak taunya ada Satpol PP bisa lari dia, nipu. Nah, ini ada orang bawa ini atas nama masjid, kita ragu. Zaman sekarang itu, antum jangan gampang-gampang, apalagi urusan agama. Ada orang ngajarin antum ini itu, cari sumbernya. Bapak ngajarkan ini dan itu tuh ukurannya apa? Mana buktinya kalau ini bagian dari perintah Allah, ini bagian dari larangan Allah? Jangan gampang-gampang kita urusan agama itu dibodohin orang. Agama itu ada pedomannya. Tapi kalau siapapun yang menyampaikan bagian dari Islam ini benar-benar bagian dari apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang ada di dalam kitab-kitab ulama yang ilmunya dalam, ya, mengupas Al-Quran dan Sunnah, antum jangan menentang, ya. Termasuk maaf saja kalau antum dikoreksi oleh cucu antum, ya. Sekarang ini alhamdulillah banyak TK-TK Islam itu benar-benar mengajari adab-adab Islam, ya, rukun bahkan bukan hanya adab, akidah. Cucu kita misalnya belajar di TK Islam, ya, kita ini mbah biasanya makan minum dengan tangan kiri, dikritik oleh cucunya, mbah atau eyang lah atau apa manggilnya, misalnya engkong, ya, makan jangan tangan kiri dong, itu makannya setan. Antum tidak boleh membantah ini, kamu bocah tahu apa, lu enggak, karena memang itu hak. Orang Islam makan dengan tangan kiri itu kalau dinilai berdasarkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak main-main itu. Pertama, makannya setan itu tangan kiri, padahal setan itu musuh, berarti ada tasyabuh dengan setan. Tidak mungkin ada orang bisa membantah ini. Saya tunjukkan nih loh sabda Rasulullah SAW tentang makan, ya kan? Jadi kalau misalnya ada yang ngeritik juga, mbah pakai sendalnya kok dari kaki kanan, dari kaki kiri,
Kebalik Mbah, Nabi itu ngasih petunjuk ya. Nah kalau pakai sendal itu dari kaki. Kalau itu yang mengkritik kita, yang meluruskan kita itu cucu, antum tidak boleh membantah karena ini hak. Hak itu kuat dengan sendirinya, tidak butuh orang. Demikian juga kesalahan itu lemah dengan sendirinya. Siapapun yang menyampaikan kesalahan tidak mungkin harus kita terima, tidak apalagi kita ikuti. Taib. Fala yubali bihi, dia tidak peduli dengannya, wala bitan annutihi, dan juga dengan kesombongannya, li'annahu ta'annud mabniun 'alal inat wat takdzib, karena itu kesombongan yang dibangun di atas pengingkaran dan pendustaan. Maka enggak usah diladenin ya. Orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu sebenarnya tidak perlu diladenin. Wa idza wasala ila hadzal hal, kalau mereka itu sampai dalam level ini, dalam keadaan ini, tidak percaya dengan adanya hari kiamat, bahkan menganggap mustahil, kanal ijabatu anhu abathan, maka menjawab orang-orang yang seperti ini keadaannya itu hanya kesia-siaan belaka ya, kesia-siaan belaka. Tidak usah masalah ini, urusan agama itu antum jangan jangan meyakinkan orang-orang yang tidak yakin. Antum habis di situ sampai nggak sholat maghrib misalnya, menaklukkan orang, ngapain? Kalau ada orang sudah kita kasih tahu ini benar, dia tidak, jangan habis di situ ya. Nanti malam kita lanjutkan lagi, besok ngapain ngasih? Udah ada saatnya itu. Kalau orang ini sudah tidak ini, udah antum tinggalkan sambil didoakan, mudah-mudahan lain kali dia mendapatkan hidayah. Tapi jangan habis untuk itu ya, karena di hadapan kita ini banyak amal, kesempatan untuk beramal yang lebih bermanfaat. Maka ini kalau sudah sampai begini dijawab juga tidak ada gunanya. Yunazzahul hakimu anhu, Allah yang maha bijaksana mensucikan dirinya darinya, maka tidak diladenin. Tammat walhamdulillahi rabbil alamin, selesai dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pertemuan berikutnya nanti masuk surah Abasa ya. Baik, alhamdulillah. Dan masuk Isya sudah ya? Tayyib. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.